Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke teman-teman, balik lagi di channelnya Dani Host YouTube ya, dimana channel yang akan membagikan informasi seputar mobil-mobil yang akan kita jual nih teman-teman ya. Nah sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah berkomunikasi nih via WA dengan saya langsung ya, karena terkait dengan pembelian mobil ya. Nah teman-teman, kebetulan saya ada request dari Bali nih teman-teman ya. Ada request dari Bali, kebetulan saya punya Innova tipe V Luxury Captain Seat teman-teman, tapi berbahan bakar bensin ya, yang akan kita bedah ya, atau kita review nih spek-speknya, dan juga yang dari Bali nih minta nih direkamin, jangan sampai ada yang kelewat nih Mas Dani, katanya begitu ya. Karena kalau memang mobil ini cocok ya, insya Allah mobil ini memang bagus. Nah artinya mudah-mudahan transaksinya berjalan lancar ya teman-teman. Oke, nah di belakang saya ini ada Innova tipe V Luxury Matic berbahan bakar bensin teman-teman ya. Pajaknya bulan 2 ya. Ini tahun 2022 teman-teman. Ini keluaran yang terakhir ya. Jadi spesifikasinya ini sudah Captain Seat, sudah ada ionizer juga, nanti kita lihat ya teman-teman ya. Nah kalau gitu nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja review mobilnya nih ya teman-teman. Oke? Oke teman-teman, kita langsung cek aja ya mobilnya. Saya pastikan tidak ada yang terlewat ya teman-teman ya. Nah oke, yang pertama kita lihat dulu tampak depannya nih teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu fisik mobilnya nih teman-teman ya. Mobil kalau yang bagus itu kelihatan teman-teman ya, warnanya nggak kusam, mobilnya juga kelihatan seger ya kan. Terus juga yang pasti semuanya ini kita lihat dengan kasat mata, itu pasti ketahuan mobil ini seger atau enggak ya. Oke, nah kalau Innova yang pertama kita lihat, kebetulan ini tipe V ya teman-teman. Nah ini lampunya original ya, dia sudah proyektor headlamp ya teman-teman ya. Nah terus sama kita lihat dikit aja nih teman-teman. Nah biasanya di bagian ini untuk Innova itu ya kalau nabrak sedikit aja, nah ini pasti sudah renggang nih teman-teman ya. Nah oke, kita lihat lagi untuk sensor parkirnya ya, masih terpasang dengan rapi ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat lagi grillnya ya. Kita lihat lagi untuk di bumper ya, di sini semuanya masih simetris ya teman-teman ya. Ya belum pernah ada jeduk ya, atau ada tabrak depan ya. Nah oke, kita lihat sedikit kap mesinnya teman-teman ya. Nah kap mesinnya juga masih mulus ya, dan kaca-kacanya juga masih mulus juga ya teman-teman ya. Oke, kita ke bagian samping. Nah, oke, kita lihat sedikit ya teman-teman cat-catnya. Sedikit ke bawah kita lihat bannya ya teman-teman ya. Nah, bannya juga masih tebal ya, karena ini kilometernya masih 17.000 teman-teman. Nah ini kalau teman-teman lihat untuk bannya sendiri ya, ini sesuai dengan tahun kendaraannya ya. Ini tahun 2022 ya teman-teman ya. Seperti itu. Peleknya juga teman-teman lihat juga ya. Nah ini belum ada, biasanya ada baret ya kalau mobil yang agak lama ya. Nah ini kita lihat semuanya masih mulus nih teman-teman, velgnya masih mulus ya. Oke, kita lihat sedikit ya di kolong-kolongnya, bagian kolong ya. Ini bannya juga masih tebal. Oke, nah, kita lihat di spion ya teman-teman. Nah spion kalau mobil ini sering dipakai, biasanya pasti di sini ada baret-baret ya teman-teman. Tapi ini mulus, nggak ada baret ya, karena memang mobilnya jarang dipakai. Oke, nah ini ada tambahan sedikit. Nah, ya.
aksesoris supaya kelihatan lebih elegan ya teman-teman. Ini kita bener-bener rekam dengan jelas ya keliling bodinya ya. Nah, ini bannya juga sama, kita cek lagi ya velgnya ya. Nah, ini velgnya nggak ada yang baret ya teman-teman ya. Oke, nah kita lihat sasis sedikit juga nggak ada yang karat ya. Oke, kita lihat lagi di bagian bumper belakang nih teman-teman ya. Bumper belakang ini masih rapet ya teman-teman ya, masih rapet. Nah terus juga untuk lampu-lampu nggak ada yang pecah ya. Untuk emblem-emblemnya masih normal semuanya ya. Ini kita lihat sedikit ya, Innova Luxury. Mobil ini memang masih mulus sekali teman-teman ya. Nah, ini kita lihat lagi keliling ya. Oke, spion sebelah kiri sama ya teman-teman ya, masih mulus, nggak ada baret ya. Lanjut ya teman-teman, kita ke bagian interior kendaraan ya. Nah, oke, alarm berfungsi normal ya teman-teman. Nah, oke, kita lihat sedikit di bagian interior nih teman-teman ya. Nah, untuk door trimnya ya teman-teman, ini masih mulus semuanya ya. Nah, ini pun biasanya nih kalau mobil yang agak lama ini sudah mulai agak pudar ya teman-teman, tapi ini masih mulus ya. Nah, ini cat-catannya juga masih mulus di door trimnya ya. Oke. Nah, sebelum kita lihat kilometer, nah kita cek dulu nih teman-teman ya. Mobil ini apakah pernah kerendam atau ada indikasi banjir? Nah, teman-teman bisa cek langsung ya di bawah ya teman-teman ya. Nah, di bawah ini dia ada semacam untuk setir ya teman-teman ya. Nah, kalau bekas banjir dia pasti di sini ada tinggal karat nih teman-teman ya. Tapi ini masih bawaan pabrik, masih standar, bahkan checklistnya aja masih ada tuh teman-teman ya. Checklist dari pabrikan ya. Nah, seperti di sini juga pedal gas dan rem ya, ini terbuat dari baja ya teman-teman ya. Jadi kalau kena air sedikit aja atau bekas kerendam itu udah pasti berkarat ya teman-teman. Oke, cara ngecek lagi yang kedua, kita lari ke jok ya teman-teman, ke jok bawah nih teman-teman. Oke, ya cek yang kedua kita ke jok bawah ya teman-teman ya. Nah ini kita kalau bekas banjir di sini udah pasti karat ya teman-teman nih ya. Atau mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini juga pasti juga karat juga ya. Oke, kita agak mundurin ya. Nah ini juga sama nih teman-teman ya, bahkan ini checklistnya juga masih ada. Nah ini rel-rel sini nih biasanya nih kalau bekas banjir pasti karat. Nah ini masih mulus ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian setir ya teman-teman ya. Dan di dashboardnya, nah dashboardnya ini masih kinclong, masih mulus ya teman-teman. Setirnya juga masih apa namanya, kulit jeruknya ya, masih pola-pola kulit jeruknya masih ada. Nah kalau mobil dengan kilometer tinggi ini biasanya sudah halus ya teman-teman, tapi ini kita lihat setirnya masih bagus, masih kulit jeruk. Nah terus biasanya di logo ini, nah ini sering pudar ya teman-teman ya, kalau memang mobil-mobil yang jarak tempuh atau kilometernya sudah lumayan ya. Tapi ini semuanya masih mulus. Oke, kita coba cek dulu kilometernya ya. Untuk instrumen panelnya semuanya berfungsi normal ya teman-teman. Kilometernya 17.767 nih teman-teman ya. Oke, kita coba starter ya.
Indikasi aki soak ataupun memang mesinnya terkendala biasanya di starternya agak lama ya teman-teman ya responnya. Nah kali ini starternya langsung nih teman-teman. Tuh ya. Jadi responnya starternya oke. Artinya aki juga masih bagus ya. Memang kilometernya juga rendah ya. Nah oke, kita ke audio. Nah ini audionya teman-teman. Dan di AC ya, AC sudah digital ya teman-teman ya. Nah ini sedikit di audionya masih berfungsi normal ya. Nah oke, sekedar informasi teman-teman, untuk tahun 2022 ini dia sudah dilengkapi dengan ionizer ya di AC-nya ya teman-teman ya. Jadi AC-nya ini dia sudah ada ionizernya. Nah terus juga untuk tombol Eco Mode dan Power Mode ini berfungsi normal ya. Kita coba cek ya. Oke, Eco Mode-nya ada ya. Dan power mode-nya ada ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian jok-joknya nih teman-teman ya. Nah untuk jok-joknya ini masih bersih ya. Mobil masih seperti baru ya. Ini jujur teman-teman belum kita salon ya teman-teman ya. Artinya memang apabila nanti mobil sudah dibayar, pasti kita salon ulang nih teman-teman ya. Plafonnya juga masih bersih teman-teman, masih seperti baru. Nah ini juga kita lihat ya joknya Captain Seat ya teman-teman ya. Illumination blue lampu di atas, ini juga terangnya juga normal ya teman-teman ya. Nanti bisa kita atur. Oke, request dari calon pembeli ini harus dicek ya. Nah ini kita cek ya teman-teman ya. Untuk illumination blue nya, pengaturan terang dan redupnya masih berfungsi normal ya teman-teman ya. Nah, ini juga masih berfungsi normal ya. Lampu-lampu semua masih berfungsi ya. Oke, kita lanjut ke baris kedua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita ke baris kedua ya, saya mau ajak teman-teman nih ya cek dulu pintu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman cek dulu pintu-pintunya ya. Nah di sini sealer-sealernya masih normal ya teman-teman ya. Artinya memang mobil ini belum pernah nabrak di bagian pintu ya. Sama di sini juga ya teman-teman. Nah kalau teman-teman juga indikasi banjir, nah biasanya di bagian pintu ini itu pasti karat nih teman-teman ya. Tapi ini masih normal ya teman-teman. Nah ini masih normal semua ya. Oke, nah ini mungkin teman-teman pemilik lamanya pernah pasang seperti logo-logo Toyota ya di sini ya. Nah nanti kalau memang oke, ini bisa kita rapihin ya. Oke, kita masuk ke baris kedua ya. Yang pertama kita cek dulu power window-nya ya teman-teman di baris kedua ya. Oke, tadi agak sedikit kelewat dikit power window-nya. Oke, berfungsi normal ya teman-teman. Oke, di samping juga berfungsi, di belakang ya teman-teman ya, ini berfungsi normal semua. Oke, di baris kedua ya kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini kita cek lagi di bagian pintu apakah pernah bekas nabrak ya. Nah ini masih silen-silennya masih oke semuanya. Di bagian bawah juga masih ada ya teman-teman ya, bersih juga, nggak ada karat ya. Oke, kita masuk sedikit ke bagian interior. Kita lihat ya jok-joknya teman-teman.
ini seperti baru. Memang mobilnya jarang dipakai. Untuk tipe V ini dia sudah ada meja ya teman-teman ya, di baris kedua ya. Ini bisa digunakan untuk taruh tempat minum ya, seperti itu. Dan juga dia sudah ada koneksi untuk TV ya teman-teman ya, bukan TV sih, ini untuk DVD segala macam ya. Jadi dia belum bisa TV tuner ya teman-teman ya, cuma dia sudah ada layar aja. Nah, oke, kita lihat juga AC-nya juga berfungsi normal ya. Kita coba cek lagi ya. Nah, untuk terang redupnya ya, nah ini berfungsi normal semua. Nah, di sini ada untuk ya, lampu baca ya teman-teman, masih berfungsi normal juga. Oke, kita lihat lagi di baris belakang ya. Nah, ini plafon-plafonnya semuanya berfungsi normal, bersih ya. Oke, kita lanjut di baris ketiga atau bagian belakang nih teman-teman ya. Nah, kita lihat sedikit ya, plafon-plafonnya juga masih mulus ya teman-teman ya, belum ada baret ya. Ini tinggal kita bersihin aja. Kamera mundur ya, berfungsi normal semuanya. Oke, kita buka sedikit. Oke teman-teman, kita cek di ya silen-silennya ya. Nah, ini masih normal. Bahkan dia ada checklist dari pabrikan masih ada teman-teman. Checklist dari pabrik masih ada. Ya. Oke, kita cek lagi yuk. Nah, oke, ini ada titik-titik dari pabrik ya, masih normal semua ya. Kita cek lagi apakah mobil ini pernah ada tabrak belakang. Kita cek di sini ya, ini masih bersih, masih rapi, dan juga titik-titik pabriknya masih ada ya teman-teman. Nah, ini kita lihat ya. Oke, semuanya masih bagus ya. Nah, ini kita lihat juga di bagian kanan, titik-titik pabrik masih ada. Nah, kita buka sedikit ya teman-teman. Nah, ini masih rapi semua ya. Oke, kita cek juga untuk ini ya teman-teman, hidroliknya ya. Nah, hidroliknya masih berfungsi normal ya teman-teman ya. Kalau mobil-mobil udah agak lama, biasanya hidroliknya sudah mulai lemah ya. Nah, ini kita dorong ke bawah aja, dia masih mantul ya teman-teman. Oke, sedikit kita ke plafon dari bagian belakang. Nah, ini juga masih bersih teman-teman ya. Semuanya masih oke, masih bersih semua. Oke, dongkrak ya, kita cek. Nah, oke ya teman-teman, dongkrak masih lengkap ya, kunci-kunci juga masih lengkap semua. Oke, kita lanjut ke bagian samping ya teman-teman ya. Kita cek lagi pintu samping, sealer-sealernya juga masih lengkap ya, masih lengkap sealer-sealernya semuanya ya. Sampai kolong-kolong juga kita cek ya teman-teman ya, masih bersih ya. Oke, kita cek lagi di bagian pintu ya.
ini silennya masih ada semua ya, masih rapi, masih bagus ya. Oke, kelengkapan safety dia sudah ada apar ya teman-teman ya, sudah ada apar. Oke, sedikit wooden panelnya juga masih bagus. Nah, di sini kita ada coolant box ya. Nah, ini coolant box. Nah, ini juga masih berfungsi normal ya. Masih lengkap semua. Konsol box ya, berfungsi normal. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian sasis atau mesin ya teman-teman ya. Kita cek ya. Oke, kita cek ke bagian kap mesin dan juga mesin ya teman-teman. Nah, ini kondisi mobil menyala ya teman-teman ya. Nah, ini mesinnya juga halus. Nah, ini tinggal kita bersihin aja ya. Kita lihat sekilas ya. Oke, kita langsung aja kita cek silennya nih teman-teman ya. Silennya masih ada semuanya, artinya mobil ini belum pernah nabrak depan ya teman-teman ya. Nah, ini belum pernah nabrak depan yang pasti. Nah, ini juga masih lengkap ya, semuanya masih lengkap teman-teman. Nah, kalau kap mesin gantian itu biasanya di logo Toyotanya ini nggak ada teman-teman. Ini logo Toyotanya masih lengkap. Oke, kita ke bagian bawah sedikit. Oke, cluenya nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngecek Innova pernah nabrak depan nggak sih? Nah, yang pertama kita lihat di bagian bawah nih teman-teman nih. Nah, ini kalau pernah ada insiden, plat-plat ini pasti dia bengkok-bengkok atau ada bekas las-lasan nih teman-teman ya. Nah, terus ke bagian sini ya. Nah, ini juga sama. Kita lihat ke bagian bawah ya teman-teman ya. Nah, itu besi yang bawah tuh ya. Nah, itu dia masih lurus ya teman-teman ya, nggak bengkok ya. Nah, terus kita lihat lagi teman-teman yang ada di depan radiator nih, besi yang warna silver. Nah, itu juga sama ya. Ini masih mulus juga, nggak ada bekas las-lasan atau ketok-ketokan ya. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua teman-teman tinggal lihat nih, kalau bekas nabrak biasanya ini pernah diganti nih teman-teman ya. Support radiator. Nah, ini nomornya pasti hilang. Nah, ini nomornya masih lengkap. Ya. Masih lengkap. Kita lihat lagi ke samping, kalau pernah insiden samping. Nah, kalau pernah di repair, ini titik-titik lasnya nggak ada ya teman-teman. Nah, ini masih lengkap semua teman-teman. Oke, sedikit aja dilihat sasisnya ya teman-teman. Sasisnya juga kalau teman-teman lihat ya di situ tuh. Nah, ini biasanya ada karat-karat atau ada ketok-ketokan ya. Ini masih bersih, masih bagus. Ya. Oke, kita lihat lagi di sini juga sama ya. Nah, ini sasis tuh ya. Kalau pernah ada insiden, nah itu biasanya ada ketok-ketokan tuh di sasis ya. Ini masih bagus sasisnya ya, sewarna dengan body. Oke, ini juga sama, titik-titik las masih ada ya teman-teman. Nah, kalau kap mesin juga pernah ganti. Nah, biasanya ini bautnya nih warnanya lain teman-teman ya, atau ada pernah bekas buka di sini pasti ketahuan nih teman-teman. Ini pernah bekas buka, ini nggak ada nih ya. Ini masih aman. Oke, kita dengerin dulu suara mesinnya. Ya, masih normal. Teman-teman lihat juga nggak ada rembes-rembes ya. Nah, itu mesin-mesin semuanya kering. Kompresor juga kering semuanya ya. Oke. Oke teman-teman, sedikit aja tambahan ya. Kita ngolong sedikit ya teman-teman ya. Apa ya?
Ini kalau kita lihat di bagian kolong di bawah, nah ini semuanya masih normal, nggak ada rembes-rembes atau penampungan olinya. Kita lihat juga masih bagus ya teman-teman ya, nggak ada rembes-rembes ya, nggak ada karat juga di sini juga nggak ada ya. Nah, ini masih rapih, tinggal dibersihin aja teman-teman nanti ya. Oke, di bagian belakang juga teman-teman bisa lihat sendiri ya, semuanya nggak ada karat, sasisnya normal semua ya, ban-bannya semuanya normal ya. Oke, kita cek lagi ya teman-teman ya. Ini kotor aja ya teman-teman ya. Nah, ini di dudukan ban serep semuanya masih normal. Bonus terakhir satu lagi teman-teman, untuk tipe V ini ya sudah retract. Kita cek lagi retractnya ya. Untuk spionnya, electric mirrornya masih normal ya teman-teman ya. Oke, semuanya sudah normal ya. Satu lagi teman-teman, mungkin lampu ya, bonus satu lagi, kita cek lagi lampu-lampu. Oke, lampu proyektor headlampnya normal ya. Fog lamp di bawah juga normal ya. Oke, lampu hazard juga semuanya normal, berfungsi ya teman-teman ya. Oke, sedikit ke belakang. Oke, lampu-lampu semuanya normal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ke wipernya masih berfungsi normal ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat ya. Oke, semuanya masih berfungsi normal. Oke teman-teman, tadi kita udah bedah ya, mulai dari kap mesin ya, sampai ke sasis semuanya, sampai ngolong ya teman-teman ya. Di kolong semuanya kita lihat semua ada karat apa enggak, sampai ke dalam-dalamnya ya. Yang pasti kita sudah cek semuanya, mulai dari depan sampai belakang, interior, semua titik kita cek ya. Nah, jadi mobil ini memang aman dan memang layak dibeli nih teman-teman, karena memang mobilnya masih fresh, masih baru banget ya. Nah, mudah-mudahan untuk yang ada di Bali ya, mobilnya semoga cocok ya, semoga kita deal dan ada transaksi ya. Nah, untuk teman-teman yang mau di-review juga mobilnya atau mau tanya-tanya seputar unit atau minta tolong Mas Dani, nanti ada mobil yang kita bedah juga nih ya kan, minta di-review, nanti langsung aja telepon ke 0852 857 30037 ya, dengan saya langsung ya Mas Dani ya. Nah, jangan lupa teman-teman juga subscribe juga, tontonin terus channelnya, karena mudah-mudahan channel ini menginspirasi teman-teman ya untuk belajar cek unit dan juga mendapatkan harga acuan kendaraan nih teman-teman ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di channel selanjutnya lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.